Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia, terutama untuk siswi saya di SD Impres Batu 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Dan untuk video kali ini merupakan video lanjutan dari teorema Pitagoras. Nah, kemarin kita mencari bagaimana menghitung atau mencari nilai dari garis miring sebuah segitiga siku-siku atau suatu segitiga siku-siku. Nah, untuk sekarang videonya adalah mencari salah satu sisi tegak lurus dari segitiga siku-siku. Boleh alas, boleh tinggi. Karena sebenarnya rumusnya sama. Jadi kalau misalnya kita nyari tinggi, itu rumusnya sama dengan mencari alas, yaitu sisi miring dikurang dengan sisi yang satunya. Seperti itu. Nah, untuk ini sendiri ada dua cara sebenarnya, tapi saya akan mencoba menjelaskan satu-satu dulu. Jadi kita berfokus ke salah satu rumus, misalnya untuk mencari nilai A. Nah, di sini karena saya sudah punya soal kemarin, mana ya kemarin itu? Oh, ini aja lah. Nah, di sini karena kita sudah tahu bahwa ini tingginya 3, alasnya 4, sisi miringnya 5. Kita misalkan di sini salah satu sisinya kita tidak diketahui, misalnya A, alas ya. Jadi mungkin saya butuh saya butuh kertas baru. Nah, jadi misalnya saya buat gambar baru lah. Saya tulis dulu rumusnya ya. Rumusnya. Saya tulis dulu gambarnya. Jadi yang tadi itu di sini 3, di sini 5. Nah, anggap saja kita tidak ketahui di sini nilainya berapa. Nah, untuk mengetahuinya ini kita menggunakan rumus A pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikurang T pangkat 2. Jadi alas sama dengan alas pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurang tinggi pangkat 2. Sebenarnya ini juga bisa langsung begini. A sama dengan akar R kuadrat dikurang T kuadrat. Seperti itu. Lebih mudahnya sih langsung begini saja ya. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, untuk mengerjakan ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa langsung menggunakan begini. Jadi A sama dengan akar R pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 dikurang T pangkat 2 berarti 3 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2 kan 25 ya. 5 kali 5. Kemudian dikurang 3 pangkat 2 juga. Bukan juga ya. 3 pangkat 2 berarti 9. Nah, 25 dikurang 9 itu adalah 16. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa akar 16 adalah 4. Ya, jadi berapa kali berapa sama dengan 16 ya? Jawabannya 4. Ini cara pertama. Cara kedua, itu biasanya saya memakai yang ini. Jadi akar 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Jadi untuk cara langkah pertama masih sama ya. 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Nah, di sini yang berbeda. Akar 5 kurang 3 kali 5 tambah 3. Jadi ini namanya metode ada materi yaitu substitusi, distribusi, kemudian identitas, dan ada beberapa itu. Jadi kita menggunakan salah satunya yaitu 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Kemudian akar 5 dikurang 3 hasilnya 2. 5 tambah 3 hasilnya 8. Nah, 2 kali 8 adalah 16. Jawabannya juga 4. Seperti itu. Sama kan? Jadi terserah kalian pilih yang mana. Nah, itu kalau kita cari alas. Nah, bagaimana kalau tinggi? Sebenarnya sama saja. Jadi kalau misalkan tinggi seperti ini. Nah, kita misalkan di sini 13,
di sini 5. Nah, kita tidak tahu di sini berapa. Nah, jadi rumus tinggi sama dengan, nah ini kan harusnya begini kan, T pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nah, kita bisa langsung ke T sama dengan R kuadrat dikurang A kuadrat. Oh, lupa akarnya. T sama dengan akar R kuadrat dikurang A kuadrat. Sama dengan, kita langsung masuk ke cara pertama. T sama dengan akar R kuadrat. R kuadrat berarti 13 pangkat 2 dikurang A pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 sama dengan akar 13 pangkat 2. Baik, 13 pangkat 2 itu 169 kurang 5 pangkat 2 berarti 25. Akar 9 kurang 5 berarti 144 ya. Nah, akar 144 ini adalah 12. Itu kalau cara pertama. Nah, bagaimana kalau cara kedua? Cara kedua itu T sama dengan akar 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan di bawah akar panjang ya. Nah, 13 kurang 5, jadi ikuti dulu ini, kemudian dikali 13 tambah 5. Jadi di sini kurang, di sini tambah. Sama dengan akar 13 kurang 5 berarti jawabannya 8 kali 13 tambah 5 berarti 18 sama dengan, nah ini memudahkannya begini, karena kita bisa nulis seperti ini, 2 pangkat 2 2 kali 2 kali 2 18 itu 2 kali 9. Nah, 2 kali 2 4, 2 kali 2 juga 4. Ini sudah 9. Nah, akar 4 adalah 2, akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3. Jadi 2 kali 2 4 kali 3 sama dengan 12. Seperti itu. Sebenarnya kalau dipikir lebih mudah yang ini ya kelihatannya, itu kalau kalian bisa memahami atau menghafal angka-angka tersebut. Jadi 13 berapa, 12 juga berapa. Kan ini kalau misalnya kalian tidak hafal, ini harus kalian cari pakai sistem begini. Yang 1 kali 1 itu. Nah, baik, itulah tadi cara mencari alas dan tinggi pada sebuah segitiga siku-siku menggunakan cara pertama dan cara kedua. Jadi bisa langsung pangkat 2-nya kemudian dikurangi hasil pangkat 2-nya, bisa juga menggunakan salah satu model kayak gini. Jadi kurang ini ya, kurang sisi miringnya dikurang sisi yang satunya, kemudian kita kali dengan penjumlahan dari sisi miring ditambah dengan sisi yang satunya. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya akan membahas tugas yang saya berikan di video sebelumnya. Nah, ini masih ada. Nomor 1, kita langsung saja ya. Nomor 1, untuk mencari sisi miringnya, berarti rumusnya adalah R pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah T pangkat 2. Atau R sama dengan akar A pangkat 2 tambah T pangkat 2. Lebih baik ini yang kalian pakai. Nah, R sama dengan akar A pangkat 2. Ini ya, A alas berarti 12 pangkat 2 tambah T pangkat 2 berarti 9 pangkat 2. Akar 12 pangkat 2 berarti 144 ya. 9 pangkat 2 berarti 81. Akar 144 tambah 81, ini dengan ini 5, 8, 9, 10, 11, 12, simpan 1, 1 tambah 1, 2. Nah, akar 225 itu adalah 15. Jadi jawabannya di sini 15. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 kalau tidak salah. Saya butuh satu cakaran baru ya. Ini aja. Nah, katanya di sini mungkin saya gambar ulang. Di sini 10 dan di sini 24. Nah, di sini berapa?
Nah, untuk mencapai sisi miringnya, untuk mengetahui sisi miringnya, kita menggunakan rumus yang langsung saja. AR sama dengan akar A pangkat 2 tambah T pangkat 2. Sama dengan akar A 10, jadi ini sembarang sih. Kalau kalian menganggap ini alas, berarti kalian pakai A yang ini. Tapi kalau kalian menganggap yang ini alas, berarti ini yang jadi tinggi. Yang mana-mana sajalah. Sesuai dengan interpretasi gambar yang kalian pahami. A pangkat 2 berarti 10 ya, 10 pangkat 2. Ini saya anggap sebagai alas. Kemudian T pangkat 2 yang ini berarti 24 pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat 2 berarti 100. Kemudian 24 pangkat 2. Nah ini kalau kalian tidak hafal ya, kalian harus cakar. 24, 4 kali 4, 16. 4 kali 8 tambah 1, 9. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Jadi 6. 7 tambah 1, jadi 576. Oke, jadi kalau 576 tambah 100 berarti 676 ya. Nah, kalau ini akar 676 itu berarti hasilnya adalah 26. Jadi di sini sisi miringnya adalah 26. Oke, baik, itulah tadi pembahasan dari soal yang tugas yang saya berikan sebelumnya di video teorema Pitagoras yang pertama. Saya kira cukup untuk hari ini, untuk video kali ini. Untuk pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.